Kamu mungkin termasuk orang yang mengatakan melakukan firman itu adalah hal yang mudah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, melakukan firman tidak sesederhana yang kita pikirkan ternyata. Karena apa? Saudara, kalau melakukan firman itu adalah hal yang mudah, tidak mungkin Alkitab mencatat banyak hal yang sama berulang-ulang. Ternyata melakukan firman, saudara, bukanlah hal yang sangat sederhana. Satu kali saya mendengar seorang hamba Tuhan yang mengatakan melakukan firman adalah hal yang mudah. Karena apa? Tidak satu ayat pun dalam Alkitab yang menyuruh kita untuk berenang mungkin dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Tapi saudara, setelah saya menyelidiki kebenaran firman Tuhan, mungkin hal itu lebih mudah daripada kita melakukan ini, saudara. Tanpa Tuhan, ternyata tidak mudah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan katakan seperti ini, saudaraku. Jadilah pelaku firman, kamu yang mendengar tapi tidak melakukan. Dalam Yakobus 1:22 dikatakan, kamu itu hanya seperti orang yang sedang berkaca di depan cermin, yang melihat mukanya lalu pergi sebentar dan lupa akan gambar dirinya. Saudara, melakukan firman tidak sesederhana yang kita pikirkan. Saya mau dan saya berdoa bagaimana boleh kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ternyata satu hal yang kita perlukan dalam hidup adalah kita butuh Roh Kudus. Amin. Saudaraku, Roh Kudus menjadi rohnya Tuhan yang tinggal dalam diri kita, yang menolong kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sering sekali saudara, orang bisa berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi terbentur dengan apa yang dia kerjakan setiap hari. Saudara, Tuhan tidak melihat seberapa lama pelayananmu. Tuhan tidak melihat apa pelayananmu di dalam gereja. Tapi Tuhan melihat pertobatanmu. Tuhan melihat setiap perilakumu dalam kehidupanmu sehari-hari. Saudara, satu kali saya mendengar juga seorang hamba Tuhan berkata, kalau kita dalam kehidupan kita tidak bisa memprioritaskan Tuhan, berarti kita belum bertobat di hadapan Tuhan. Waktu saya sekolah, saudara, saya teringat ketika saya mau mengikuti sebuah ujian, saya izin ke mama saya. Mama saya bilang waktu itu, aduh, bagaimana ini? Dia dilema untuk memberikan saya izin, saudara. Tapi karena hal itu memang penting bagi saya waktu itu sebagai anak sekolah, ya udahlah, kali ini kamu boleh ikut ujian. Lalu satu ketika saya dengar seorang hamba Tuhan yang berkhotbah bahwa ternyata yang saya lakukan itu dulu salah, saudara. Yang saya lakukan itu hal yang salah. Dan saya berpikir ketika saya dengar khotbah itu, berarti yang mama saya berikan izin kepada saya untuk ujian waktu itu adalah hal yang salah ternyata. Tapi saudara, kan terkasih Tuhan Yesus Kristus, lambat laun ternyata saya lihat orang yang berkata demikian juga ketika dia ada di titik itu pun ternyata melakukan hal yang sama. Yang saya mau katakan, saudara, bicara tentang firman Tuhan sangat mudah bagi kita. Tapi melakukan firman Tuhan, bahkan perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan, bukan hal yang mudah, saudara. Mungkin yang kita menjadi dilema dalam diri kita sebagai orang tua adalah, apakah kita lebih dengarkan firman Tuhan atau kita takut dengan regekan anak kita, saudara. Nah, saya percaya, saudara, segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah pasal 3 mencatat bahwa segala sesuatunya ada masanya. Ada masanya saya berada di masa remaja, saya berada di titik menjadi orang tua. Dan ternyata ketika saya baca firman Tuhan itu, saudara, apa yang ayah saya lakukan dulu, apa yang mama saya lakukan dulu, ternyata Tuhan mencatat segala sesuatu ada masanya. Saudaraku, jangan menganggap melakukan firman adalah hal yang mudah. Karena apa? Tanpa roh Tuhan, tanpa Roh Kudus yang menolong saudara dalam memahami firman Tuhan, maka hidupmu akan bertabrakan dengan firman Tuhan. Tapi untuk engkau boleh berjalan bersama seiring dengan firman Tuhan, saya dan saudara, kita butuh roh Tuhan yang akan menolong kita dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudara, kalau memang melakukan ini adalah hal yang sulit secara kedagingan, tapi saya berdoa supaya setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya berdoa biarkan Roh Kudus menolong kita, biarkan Roh Kudus masuk dalam hati kita, memberikan kita kekuatan, pengertian untuk boleh berjalan dalam jalannya Tuhan. Nah, saya percaya setiap hidup kita adalah proses. Hari ini Anda diproses, besok Anda diproses, bahkan tahun depan mungkin Anda masih dalam
prosesnya Tuhan. Tapi saya percaya saudara, segala sesuatunya ada masanya. Tetaplah berjalan dalam jalannya Tuhan. Tetaplah minta Roh Kudus untuk menolong kau dalam setiap langkah hidupmu. Supaya apa? Engkau beruntung bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.